Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Aisyah Safararja, NRP 20352110887 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dari kelas B. Nah, di sini ini aku akan menjelaskan untuk mata kuliah fisika terapan untuk subbab hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih fluida itu. Jadi, fluida itu merupakan segala zat yang dapat mengalir, seperti zat cair dan gas. Nah, selanjutnya ini, aku akan menjelaskan mengenai tekanan. Jadi, tekanan merupakan besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Nah, dalam matematikanya, tekanan itu memiliki rumus seperti ini. P sama dengan F per A. P sendiri yaitu tekanan dengan satuan Pascal, dan F merupakan gaya tekan yang memiliki satuan Newton, dan A merupakan luas permukaan tekan dengan satuan meter kuadrat. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga dari contoh soal tekanan. Nah, di sini tuh ada sebuah kubus. Kalau gitu, dia tuh memiliki massa 15 kg, lalu dia punya panjang 4 meter, lebar 1,5, dan tingginya 2 meter. Nah, di sini tuh kita harus mencari tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai tersebut. Nah, di sini balok itu memberikan gaya tekan terhadap bidang alasnya ini. Jadi, kita yang pertama yang harus kita cari yaitu kita mencari gayanya. Nah, gaya sendiri itu sama dengan W dengan rumusan massa dikali gravitasi. Nah, di sini kan sudah diketahui untuk massanya ada 15 kg. Lalu untuk gaya gravitasi yang kita pakai, yang saya pakai itu ada 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau dikalikan nanti ketemulah hasilnya 150 Newton. Lalu, kita yang harus dilakukan untuk tahap selanjutnya yaitu mencari luas dari alas tersebut. Nah, alas yang ini kan ukurannya, bentuknya kan persegi. Jadi kita harus mencari luas persegi yaitu menggunakan panjangnya 4 meter dan lebarnya 1,5 meter. Nah, nanti ketemu untuk hasilnya 6 meter kuadrat. Selanjutnya, yang ditanya tadi kan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai tersebut. Jadi, seperti yang sudah aku jelasin di slide sebelumnya, rumus dari tekanan itu F per A. Nah, F sendiri kan tadi sudah diketahui. Sudah kita cari juga untuk F-nya yaitu 150 Newton, dan ada A-nya itu 6 meter kuadrat. Nah, jadi 150 dibagi 6, ketemulah 25 Newton per meter kuadrat. Nah, selanjutnya, tekanan itu di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan. Contohnya ini yang pertama ada hukum Pascal. Nah, apa sih hukum Pascal itu? Jadi, hukum Pascal merupakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup yang diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, di sini ada kayak contoh gitu. Jadi, di sini itu luas penampang yang kecil, dia tuh sama dengan luas penampang yang besar ini. Jadi, kalau dalam hukum Pascal itu, luas penampang pada bak ini itu memiliki luasan yang sama. Jadi, kalau dirumuskan dalam matematika itu sama kayak ini, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, untuk penerapan dari hukum Pascal sendiri itu biasanya bisa kita temuin di dongkrak, rem dan mesin pres hidrolik, terus pompa ban sepeda, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Selanjutnya,
ini ada contoh dari penerapan hukum Pascal. Nah, ini ada seorang anak hendak menaikkan batu yang masanya 1 ton dengan alat seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal harus diberikan agar batu bisa terangkat. Nah, di sini tuh untuk berat batunya sendiri itu ada 1 ton. 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Nah, di sini langkah pertama kita harus mencari gayanya. Gaya yang ada di F2 ini. Jadi, F sama dengan W. W tadi yang seperti di soal sebelumnya, W itu massa dikali dengan gaya gravitasinya. Massanya sendiri yaitu 1 ton, kita ubah menjadi 1000 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, nanti hasilnya ketemu 10.000 Newton. Nah, tadi juga udah diketahui juga kan di dalam soal, jika luas penampang pipa yang besar ini, jadi A2-nya ini tuh sama dengan 250 kali dari luas penampang kecil. Penampang kecilnya yang bagian A1 ini. Jadi, kita masukkan ke dalam rumusan yang sudah ada di sebelumnya tadi, untuk F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 per A1 sama dengan F2-nya sudah kita cari dan sudah diketahui juga, yaitu 10.000 Newton. Lalu untuk A2-nya sendiri, itu 250 kali A1. Nah, nanti A1 yang di kiri itu dicoret sama yang A1 yang ada di sebelah kanan. Jadilah ketemu F1-nya sama dengan 10.000 per 250, ketemulah 40 Newton. Nah, selanjutnya ini juga ada tekanan hidrostatis. Apa sih tekanan hidrostatis itu? Jadi, tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Nah, tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman air diukur dari permukaan airnya sendiri. Lalu, tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, ataupun bentuk bejananya. Selain itu, tekanan hidrostatis tekanannya menekan ke segala arah. Nah, kalau tekanan hidrostatis itu, dia tuh kalau diteruskan dalam rumusan matematika, yaitu seperti ini, pH sama dengan rho GH, pH-nya sendiri yaitu tekanan hidrostatis, dia punya satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Selanjutnya ada P, ini tuh dia sebagai massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. Lalu hanya itu kedalaman dari permukaan airnya. Itu untuk satuannya sendiri dia pakai meter. Nah, untuk gaya gravitasinya itu meter per second kuadrat. Selanjutnya, di sini aku juga akan menjelaskan sedikit mengenai contoh soal dari tekanan hidrostatis. Jadi di sini kan ada seekor ikan nih berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air tadi kan rho yaitu 1000 kg per meter kubik, lalu ada juga percepatan gravitasi buminya 10 meter per second kuadrat dan ada tekanan udara luarnya. Itu ada 10⁵ Pascal. Nah, di sini yang diminta itu kita menentukan tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Dan yang kedua, kita harus mencari tekanan total yang dialami ikan tersebut. Jadi yang pertama, untuk mencari tekanan hidrostatis yang dialami ikan, seperti yang ada di rumusan sebelumnya tadi, kita perlu mengetahui rho, G, dan H-nya. Tadi kan sudah diketahui juga. Jadi kita bisa langsung masukin untuk rho-nya sendiri, yaitu ada 1000 kg per meter kubik, lalu untuk gaya gravitasinya ada 10 meter per second kuadrat, dan untuk H-nya sendiri, H ini itu ada 15 meter. Nah, jadi untuk tekanan hidrostatisnya kita ketemulah 150.000 Pascal. Selanjutnya yang kedua kita mencari tekanan total yang dialami ikan.
Nah, untuk mencari tekanan total, itu tekanan hidrostatis yang sudah kita cari sebelumnya tadi ditambah dengan P0, yaitu tekanan udara luarnya. Nah, jadi kan untuk tekanan hidrostatisnya sudah ketemu 150.000 Pascal. Nah, ditambah dengan 10 pangkat 5 Pascal ini untuk tekanan udara luarnya. Jadi kalau dirubah, 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000 Pascal. Nah, nanti ketemulah tekanan total yang dialami ikannya, yaitu 250.000 Pascal. Nah, jadi sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.